Halo guys, ketemu lagi sama gua Stanley. Kali ini kita akan nyoba XL7 Hybrid. Ini baru saja meluncur, jadi kalau kemarin kita sudah ngebahas soal statisnya, versi pembaruannya, sekarang kita diberi kesempatan untuk jajal singkat lah ya XL7 Hybrid. Di belakang gue ini varian tertingginya Alpha dengan warna barunya dia, Savana Ivory. Ya benar, itu dia namanya. Nah, untuk bocoran harganya gue kasih tahu sekalian ya. Nih, varian tertinggi dibanderol sekarang dia lebih dari 300 juta. Cepatnya 304,9 juta untuk yang Alpha AT. Dan XL7 Hybrid ini hanya ada pada varian, mulai dari varian beta dan apa aja ya. Untuk Zeta yang varian bawah itu nggak ada. Gimana sensasi berkendaranya? Kita cobain aja langsung. XL7 Hybrid ini sebenarnya menggunakan teknologi SHVS atau Smart Hybrid Vehicle by Suzuki ya. Jadi dari segi cara kerja itu sebenarnya nggak jauh berbeda dengan R3 Hybrid. Nah, dalam fitur ini dia mempunyai engine auto stop, yaitu fitur pintar yang secara otomatis mematikan mesin saat mobil berhenti untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar. Lalu ada fitur yang mengirim tenaga dari baterai ke ESG ketika mesin dinyalakan kembali setelah mengaktifkan engine auto stop, dinamakan restarts. Sementara akselerasi, teknologi ESG menambah tenaga ke mesin untuk putaran mesin yang lebih ringan dan bahan bakar yang lebih irit bahkan saat berakselerasi. Jadi nggak salah kalau tadi gue bilang di putaran bawahnya itu memang dia sedikit lebih ngebus ya, cukup ngebantu bikin padat di putaran bawah. Lalu untuk speeding, saat melaju dengan kondisi normal, baterai lithium menghentikan pasokan tenaga ke ESG. Ini membuat mesin bisa bekerja sendiri untuk menggerakkan kendaraan. Lalu perlambatan itu saat kecepatan melambat, ESG akan memanfaatkan putaran mesin mengisi baterai. Jadi kayak regenerasi ke baterai saat kita melakukan deselerasi atau melakukan pengereman. Nah guys, sekarang kita langsung coba test drive si XL7 Hybrid ini. Baru banget meluncur siang tadi dan kita dapat sejam setelahnya kita dapat jajalin nih. Ini untuk varian tertinggi Alpha Matic. Nggak ada perubahan sebenarnya dari sisi Maticnya yang masih tetap pakai AT konvensional. Nanti kita akan bahas interiornya, sedikit masih sama dengan versi konvensionalnya. Nih kita jajalin dulu. Nah, dari segi visibilitas depan tuh nggak ada perubahan, cuman yang berubah nih yang paling menarik buat gua selain dari hybridnya tuh ini ya, untuk spion di tengahnya. Lo tau sendiri si XL7 sebenarnya sudah ada dashcam-nya ya, dan ini dashcam-nya dia sekarang tuh lebih advance karena bisa depan dan belakang dan sudah touchscreen semuanya. Ini kita coba hill start assist, berhenti, miring. Kita cobain beberapa lama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lumayan lama guys, atau mungkin karena memang tingkat kemiringannya tuh nggak terlalu dalam. Nah, dia sekarang pakai mesin konvensionalnya jalan, dia sudah ada baterai. Ini kita akan coba geber. Ya, putaran bawahnya memang lebih terisi ya ketimbang sebelumnya. Putaran bawahnya boost di awal itu lebih padat rasanya karena memang pengaruh baterainya. Dan saat dia berhenti dan mesin mati, jangka waktunya dianya tuh bisa lebih lama karena memang kapasitas baterainya kan lebih besar. Cuman itu balik lagi tergantung dari kondisi panas dan aki. Saat kondisinya sudah panas, otomatis dia akan menyala lagi. Nah, paling menariknya lagi nih, di XL7 sekarang ini, khususnya di versi hybrid ya, varian tertinggi sudah tersedia fitur cruise control. Ini sangat amat membantu ketika melakukan perjalanan jarak jauh ya. Kayak lo di jalan tol, jadi lo nggak perlu repot lagi tuh
neken pedal gas, hanya fokus di pengendara aja, cuman jangan lupa ngerem karena dia belum adaptif. Nah, ngebahas soal setir sedikit, ini setirnya meskipun terkesan masih sama ya guys, cuman memang apa ya, terasa lebih enak aja, atau mungkin karena baru ya, padat banget, lebih enak. Ini semua fitur sudah ada di sini untuk audio, ini cruise control tadi, dan apa ya, memudahkan sebenarnya. Oh iya, gue lupa bilangin nih, poin pentingnya adalah si XL7 Hybrid ini dengan harga 304 juta ya on the road Jakarta, statusnya dia sebagai LSUV, ini menjadi LSUV hybrid termurah mungkin untuk saat ini. Dia menyandingkan status dari CR3 yang menjadi LMPV hybrid termurah untuk saat ini, meskipun memang secara teknologinya hanya mild hybrid ya, belum yang benar-benar full hybrid dengan motor listrik penggeraknya. Nah guys, tadi kita udah sempet nyobain sedikit tes singkat ya si XL7 Hybrid ini. Secara perbedaan sebenarnya nggak terlalu signifikan dengan versi konvensional ya, terutama dari segi berkendara karena interiornya masih sama, tapi sensasi berkendaranya jelas berbeda lah. Meskipun dia mesin sama, cuman dia sekarang sudah menjadi hybrid dan dia punya teknologi sama seperti dengan R3 Hybrid. Bedanya adalah si XL7 ini memiliki kapasitas baterai yang lebih besar dibandingkan R3. Jadi R3 kalau nggak salah tuh 6 ampere, dia tuh 10. Jadi busnya dia di putaran bawah tuh lebih cepat dan lebih tinggi, jadi lebih padat tarikannya. Nggak harus lo ngegas kickdown habis, tenaganya sudah cukup terisi. Memang dia nggak pakai motor ya guys, cuman memang cukup membantu lah untuk ngeboost di awal. Dan ISG-nya yang memainkan auto start stopnya dia juga bisa lebih lama. Tapi balik lagi, itu tergantung dari kondisi baterai atau akinya dia seperti apa. Saat mobil sudah panas dan baterai sudah low, otomatis dia akan mengisi lagi recharge. Gitu sensasi singkat kita untuk XL7 ini. Tentu kita akan bahas lagi nanti saat sudah mendapat unitnya, mulai dari konsumsi bahan bakar, performa, sampai tes perjalanan jauh. Oke guys, thank you.